Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, santri SMP Muhammadiyah Imam Syuhada kelas 7 kembali kita bisa berjumpa dalam pelajaran bahasa Arab, dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar di pelajaran yang ketiga, ad-darsu ats-tsalitsu. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita awali terlebih dahulu belajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silahkan nggih kalian buka di pelajaran ketiga, ad-darsu ats-tsalitsu. Al-maudhu' judulnya baiti, rumahku. Pada pelajaran ketiga ini ada 3 hal yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama al-mufradat atau kosakata. Kemudian nanti kita juga akan belajar al-qiraah ataupun bacaan. Dan yang terakhir ada al-qaidah atau kaidah dalam bahasa Arab yang ada di pelajaran ketiga ini. Baiklah, kita awali dari al-mufradat. Isma waraddid, dengar dan ulangi. Baitun, baitun, rumah. Babun, babun, pintu. Nafidatun, nafidatun, jendela. Jidarun, jidarun, dinding. Saqfun, saqfun, atap. Kursiyun, kursiyun, kursi. Maktabun, maktabun, meja. Suratun, suratun, gambar. Sarirun, sarirun, tempat tidur. Misbahun, misbahun, lampu. Nah, itu tadi al-mufradat atau kosakata yang ada di pelajaran ketiga. Silahkan kalian hafalkan kosakata tersebut. Baiklah, kemudian kita akan lanjut di berikutnya al-qiraah atau bacaan. Iqra'an nasul atiyah qira'atan jahriyat. Bacalah bacaan berikut dengan bacaan yang keras. Al-maudhu' judulnya baiti, rumahku. Apa? Baiti, rumahku. Kita baca nggih, jangan lupa disiapkan pensilnya, disiapkan coretan-coretannya untuk mengingat kata-kata yang mungkin sulit kita hafal. Kita terjemahkan bersama ya. Hadza baiti, ini rumahku. Al baitu nadhifun wa jamilun. Al baitu, rumah itu, nadhifun, bersih, wa jamilun, dan bagus. Lil baiti babun wa nafidatun wa saqfun wa jidarun. Lil baiti, rumah itu mempunyai babun, pintu, wa nafidatun, dan jendela, wa saqfun, dan atap, wa jidarun, dan dinding. Hadza babun, ini pintu. Wa hadhihi nafidatun, dan ini jendela. Dzalika saqfun, itu atap. Wa dzalika jidarun, dan itu dinding. Fil baiti, di dalam rumah. Hujratu abi wa ummi, kamar bapakku dan ibuku. Wa hujrati,
dan kamarku, wa hujratu ukhti, dan kamar saudara perempuanku. Hujrati, kamarku, munadzamatun, rapi. Fil hujrati, di dalam kamar ada kursiyun, kursi, wa maktabun, dan meja, wa sarirun, dan tempat tidur, wa misbahun, dan lampu, wa suratun, dan gambar. Hadza kursiyun, ini kursi, wa hadza maktabun, dan ini meja, wa hadza sarirun, dan ini tempat tidur. Al kursiyu wal maktabu was sariru 'alal bilati. Al kursiyu, kursi itu, wal maktabu, dan meja itu, was sariru, dan tempat tidur itu, 'alal bilati, di atas lantai. Dzalika misbahun, itu lampu, wa tilka suratun, dan itu gambar. Al misbahu was suratu 'alal maktabi, lampu dan gambar itu 'alal maktabi, di atas meja. Amamal baiti bustanun, di depan rumah ada kebun, atau lebih tepatnya taman. Fil bustani, di dalam taman, syajaratun wa zahratun, ada pohon dan bunga. Asyajaratu kabiratun, pohon itu besar, wa zahratu jamilatun, dan bunga itu indah. Al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Ana masrurun fi hadzal baiti, saya masrurun, senang, fi hadzal baiti, di rumah ini. Baiti jannati, rumahku, surgaku. Silahkan nggih kalian catat, sekiranya ada kosakata yang ada dalam bacaan ini yang sulit kalian hafal, kalian ingat dengan menuliskannya di bawah sebagai catatan. Kemudian Ustaz lanjutkan ke al-qaidah, kaidah yang ada di pelajaran ketiga ini. Kita akan baca nggih, silahkan kalian lanjutkan bukunya di halaman berikutnya. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang isim isyarah. Untuk mengetahui lebih dalam, perhatikan contoh kalimat berikut. Isim isyarah atau kata tunjuk. Hadza babun, ini pintu. Hadhihi nafidatun, ini jendela. Dzalika misbahun, itu lampu. Tilka mir'atun, itu kaca. Ada hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Kata yang bergaris bawah pada contoh kalimat, bergaris bawah ya, dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan isim isyarah atau kata tunjuk, di mana pembagiannya adalah sebagai berikut. Untuk hadza dan hadhihi, hadza dan hadhihi ya, merupakan kata tunjuk jarak dekat yang berarti ini. Kita sudah mengetahui ya, kalau ada benda yang kita tunjuk di dekat kita, pasti kita mengucapkannya dengan ini meja, ini kursi. Nah, itu memakai hadza ataupun hadhihi yang berarti ini. Kemudian untuk dzalika dan tilka merupakan kata tunjuk jarak jauh yang berarti itu. Dan kita juga sudah tahu ya, kalau dalam bahasa Indonesia kata tunjuk itu untuk sesuatu yang benda itu jaraknya jauh dari kita. Dalam bahasa Arab menggunakan
kata dzalika atau tilka. Apabila isim isyarah atau kata tunjuk berjenis laki-laki, maka kata setelah isim isyarah juga berjenis laki-laki. Dan apabila isim isyarah atau kata tunjuk berjenis perempuan, maka isim atau kata setelahnya juga berjenis perempuan. Kita bisa melihat di bagian ini nggih. Ismul isyarah, kata tunjuk. Lil qarib, untuk yang dekat, untuk yang jarak dekat. Mudzakkar, hadza, ini untuk laki-laki pakainya hadza kalau bendanya laki-laki. Kalau bendanya muannats atau berjenis perempuan, maka memakainya hadhihi. Lil ba'id, itu tadi yang dekat, ini lil ba'id untuk yang jarak jauh. Kalau mudzakkar dengan dzalika, muannas dengan tilka, sama-sama yang artinya itu, tapi kalau dzalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannas. Ini juga sama-sama berarti ini, hadza dan hadhihi. Kalau hadza untuk mudzakkar atau kata benda yang laki-laki, kalau hadhihi untuk perempuan. Kita bisa melihat di contoh di atas ya. Misal, ini kata hadza untuk babun, karena babun atau pintu ini mudzakkar, berjenis laki-laki, maka menggunakan hadza. Sebaliknya, karena nafidatun ada tak marbutah sebagai tanda kalau ini muannas perempuan, maka menggunakan kata tunjuknya hadhihi. Hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas, untuk yang jarak dekat, yang berarti ini. Juga dzalika dan tilka yang berarti itu. Dzalika untuk mudzakkar, contoh misbahun, karena misbahun lampu ini berjenis laki-laki, mudzakkar, maka memakai dzalika itu lampu. Sebaliknya, karena mir'atun cermin itu berjenis perempuan atau muannas, maka memakai tilka, sama-sama artinya itu cermin. Itu tadi ya 3 hal yang kita pelajari di pelajaran ketiga, baik al-mufradat, baik al-qiraah maupun al-qaidah. Silahkan kalian pelajari dengan baik, kalian coba latihannya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita dalam belajar dan menjadikan kita memiliki ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Ustaz cukupkan, dan marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.